Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Judul presentasi kami adalah properti investasi. Disusun untuk memenuhi tugas financial accounting dosen pengampu Endang Fusilwati SEMM, kelas S242K. Baiklah, pada slide pertama yaitu ada properti investasi konsep dasar. Properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Konsep ini penting karena membedakan properti investasi dari aset tetap dan persediaan. Kesalahan kualifikasi dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Baiklah, sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang pertama telah membuka dan sedikit menjelaskan. Di sini saya melanjutkan materi selanjutnya, properti investasi konsep dasar. Terdapat beberapa karakteristik properti investasi. Bisa kita lihat bersama. Ada beberapa poin. Yang pertama, pendapatan sewa, ya, yang maksudnya dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa secara berkala. Lalu kenaikan nilai dimiliki untuk kapital agen atau kenaikan nilai aset. Lalu tidak operasional, tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Lalu jangka panjang, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam jangka pendek. Selanjutnya, pengakuan properti investasi. Ini memiliki dua kriteria. Bisa kita lihat kriteria pertama atau 1, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh. Lalu kriteria 2-nya, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Contoh di sebuah perusahaan, jika perusahaan membeli gudang untuk disewakan, maka gudang tersebut langsung diakui sebagai properti. Mungkin saya menjelaskan 2 slide ini saja dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Jundala Eka Putra. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pengukuran model nilai wajar. Di sini ada karakteristik memiliki 3 poin. 1, properti dinilai berdasarkan harga pasar. 2, tidak dilakukan penyusutan. 3, perubahan nilai dicatat dalam laba rugi. Di sini ada kelebihan, lebih relevan dan mencerminkan kondisi pasar. Lalu ada kekurangan, nilai fluktuatif dan sulit menentukan nilai wajar. Oke, kita lihat di sini ada gambar di sebelah kanan. Ini gambar grafik batang. Grafik batang ini mungkin tinggi. Itu menunjukkan nilai aset atau properti yang diukur pakai model nilai wajar, cenderung naik dari waktu ke waktu. Garis panah naik, kita lihat di sebelah kanan ini ada garis panah naik. Garis yang menanjak ke atas menegaskan tren positif atau naik, cocok sama poin di slide ini. Perubahan nilai dicatat dalam laba rugi kalau nilai wajar naik. Laba perusahaan juga naik. Singkatnya, grafik itu visualisasi dari karakteristik modal nilai wajar. Nilai properti mengikuti harga pasar. Jadi kalau harga pasar naik, grafiknya juga ikut naik. Makanya disebut lebih relevan. Tapi kekurangannya
jadi fluktuatif kayak grafik naik turun. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sini pengukuran model biaya. Kita lihat di sini ada pencatatan. Properti dicatat sebesar biaya perolehan. Lalu di sebelahnya ada penyusutan. Dikurangi penyusutan secara sistematis. Lalu kita lihat di pojok kanan. Di sini ada penurunan nilai. Dikurangi penurunan nilai jika terjadi. Di sini ada kelebihan, stabil dan mudah diterapkan. Lalu di sebelah kanannya ada kekurangan, tidak mencerminkan nilai pasar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sri Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati dengan NPM 2470112139. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan membahas tentang transfer dan penghentian pengakuan. Ya, pada slide ini menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika terjadi perubahan penggunaan properti investasi atau ketika properti tersebut sudah tidak lagi diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah perubahan klasifikasi suatu properti karena adanya perubahan fungsi atau tujuan penggunaan. Contohnya properti yang awalnya digunakan sebagai aset tetap untuk operasional perusahaan kemudian disewakan kepada pihak lain, maka properti tersebut dapat dipindahkan menjadi properti investasi. Begitu juga sebaliknya, jika properti investasi mulai digunakan sendiri oleh perusahaan, maka dapat dipindahkan menjadi aset tetap. Selanjutnya yang kedua ada derecognition, yaitu penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan terjadi ketika properti investasi sudah tidak lagi dicatat sebagai aset perusahaan. Hal ini biasanya terjadi karena properti tersebut dijual, dilepas, atau tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masa depan. Selanjutnya pengakuan laba atau rugi. Jika properti investasi dijual, maka selisih antara nilai jual dengan nilai tercatat akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu transfer berkaitan dengan perubahan kategori penggunaan aset, sedangkan penghentian pengakuan berkaitan dengan penghapusan aset dari laporan keuangan ketika sudah tidak memberikan manfaat ekonomi. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana informasi terkait properti investasi harus diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan agar transparan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Yang pertama ada metode pengukuran. Perusahaan harus menjelaskan apakah menggunakan model biaya atau model nilai wajar dalam mencatat properti investasi. Hal ini penting karena akan mempengaruhi cara penyajian nilai aset. Yang kedua ada nilai properti. Menyajikan nilai tercatat properti investasi yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sehingga pengguna dapat mengetahui besarnya aset yang dimiliki. Selanjutnya membahas tentang pendapatan sewa, mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dari properti investasi, misalnya dari penyewa gedung atau penyewa tanah. Yang ketiga ada perubahan nilai, menjelaskan adanya kenaikan atau penurunan nilai seperti selama periode pelaporan termasuk faktor penyebabnya. Nah, tujuan utama dari pengungkapan ini yaitu agar laporan keuangan menjadi lebih transparan, informatif, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama adalah meningkatnya nilai aset, di mana pada dampak kali ini properti investasi menambah nilai total aset perusahaan dalam neraca. Kemudian yang kedua, mempengaruhi laba. Terutama pada model nilai wajar, perubahan nilai langsung mempengaruhi laba dan rugi. Serta yang ketiga ada indikator kinerja, di mana pada dampak yang ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah properti investasi merupakan aset penting yang diatur dalam PSAK 13. Standar ini memastikan bahwa properti investasi dicatat dan dilaporkan secara tepat, memberikan transparansi, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, saran-saran yang bisa kita berikan dari awal tadi yang sudah kita rangkum. Yang pertama, perusahaan harus konsisten dalam penerapan PSAK 13. Kemudian yang kedua, mahasiswa perlu memahami praktik nyata yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, perlu pelatihan berkelanjutan untuk seorang akuntan. Nah, itu tadi hasil akhir kesimpulan dan saran daripada presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman saya, kelompok 6, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan mengucapkan banyak ribuan kata maaf apabila selama penyampaian kami terjadi salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman pendengar. Saya mewakili teman saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.